Bayangin deh, kamu lagi beberes loteng tamanmu yang eksentrik, tiba-tiba ketemu sebuah peti. Di dalamnya ada botol ramuan berkilau dengan label aneh. Minum ini, kamu bakal abadi. Ya, abadi. Artinya, tubuhmu bakal berhenti menua, kebal dari penyakit, bahkan gak bisa mati kecuali semesta ini kolaps. Pertanyaannya simpel, tapi bikin kepala muter nih. Kamu minum atau enggak? Di satu sisi, kematian itu kan hal yang paling ditakutin manusia ya. Kita rela jaga kesehatan, hindari bahaya, bahkan ikutan tren diet paling aneh, cuma biar bisa hidup lebih lama. Kalau kamu hidup abadi, hidup bakal tanpa batas. Bisa seberani apapun, punya waktu tak terbatas buat ngejar mimpi, eksplor dunia, bahkan mungkin eksplor galaksi. Tapi tunggu dulu, gak semua filsuf setuju keabadian itu menguntungkan. Bernard Williams misalnya, bilang kalau hidup selamanya justru bakal jadi super membosankan. Kayak gini, coklat truffle pertama enak banget, tapi gimana kalau kamu makan tiap hari selamanya? Lama-lama ya rasanya hambar. Hidup pun sama, kata Williams. Repetisi tanpa akhir itu artinya monoton. Tapi ada yang kontra. John Martin Fisher bilang, gak semua pengalaman bakal basi. Matahari terbenam misalnya, bisa tetap memukau meski kamu udah lihat ribuan kali. Plus otak kita itu gampang lupa, jadi setelah ratusan tahun, hal-hal lama bisa terasa baru lagi. Fisher bahkan yakin, tujuan hidup bisa terus berkembang. Kamu gak akan kehabisan aktivitas. Mulai dari baca semua buku di dunia, sampai belajar semua alat musik yang pernah diciptakan. Dan jangan lupa, dunia manusia terus berubah. Budaya, teknologi, politik, semuanya berkembang. Seorang immortal pun bisa sibuk terus, baik buat tujuan pribadi maupun sosial. Tapi ada juga tantangan lain. Williams nyindir, apa kamu bener-bener mau gonta-ganti tujuan dan jati diri terus? Bayangin, kamu sekarang jadi pelukis, ratusan tahun lagi mutusin jadi astronot, lalu berubah lagi jadi petani. Lama-lama, kamu mungkin jadi orang yang totally berbeda dari dirimu sekarang. Pertanyaannya, masih pedulikah kamu sama kelangsungan hidupmu kalau jati diri berubah total? Sekarang bayangin kamu hidup selamanya, tapi seiring waktu, jati dirimu berubah total. Sekarang ambil contoh nyata. Ada sebuah studi di mana orang-orang yang mengalami psikosis melaporkan bahwa identitas mereka atau cara mereka melihat diri berubah drastis. Mereka kadang merasa bukan diri mereka sendiri. Peran-peran, kenangan, nilai yang dulu penting menjadi asing. Studi Understanding Identity Change in Psychosis menyebut bahwa orang-orang dengan gangguan psikotik mengalami perubahan identitas baik karena efek kognitif, stigma internal, kehilangan relasi, serta hilangnya peran yang pernah mereka pegang. Contoh lain, orang yang dulu punya nilai dan ambisi kuat, misalnya ingin jadi seniman, pekerja sosial atau ilmuwan, sekarang trauma berat atau masa-masa sulit. Mulai perasaan bahwa impian masa kecilnya terasa jauh, bahkan gak relevan lagi. Mereka mungkin berubah jadi sangat fokus ke hal-hal yang terlihat aman atau yang diterima masyarakat, bukan yang pernah mereka rasakan sebagai inti dari mereka. Dalam konteks keabadian hipotesis tadi, soal jati diri berubah total itu nggak cuma spekulasi sih. Ada orang yang setelah kehilangan ingatan, penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, atau melalui pengalaman psikotik, benar-benar kehilangan rangka cerita diri mereka sendiri. Dan dari situ muncul pertanyaan, kalau hidup terus,
Siapa ya kamu sebenarnya nanti? Jadi, kalau kamu abadi dan setiap dekade kamu berubah, nilai impian kepercayaanmu juga bergeser. Apakah kamu masih peduli dengan keabadian itu sendiri? Ataukah pada titik tertentu kamu merindukan diri lamamu yang pernah kamu kenal dan cintai? Belum lagi soal orang-orang tersayang. Kamu bakal terus melihat mereka yang lahir, tumbuh, lalu meninggal berkali-kali. Itu bisa bikin mental kamu hancur. Samuel Sever malah nambahin satu argumen lagi. Hidup itu bermakna justru karena terbatas. Waktu yang sedikit bikin kita punya urgensi buat memilih apa yang penting dan apa yang layak dikejar. Kalau waktu nggak terbatas, ya bisa-bisa makna itu hilang. Nah, jadi keabadian itu berkah atau malah kutukan. Beberapa orang bilang, no thanks, tapi buat yang lain, ratusan tahun penuh cinta, pengetahuan, dan travel ke coklat. Sounds pretty sweet. Sekarang balik ke kamu. Kalau nemu ramuan itu di loteng, kamu bakal minum atau biarin berdebu di dalam peti?